Saya kira lebih bagus kita memilih, kemudian protes, daripada kita tidak memilih, tapi protesnya karena kemarin kan. Lebih banyak apa dia tidak memilih, Iya. tapi begitu ada hasilnya, pasti protes. dia yang maju di depan bikin protes paling Iya. banyak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adhan Najimudin, tentunya di channel yang paling Anda tunggu, channel Adhan Najimudin. Saya mau ngobrol tentang pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi COVID-19. Apa tantangan dan prediksi kita yang akan terjadi pada saat pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini? Adakah potensi kemungkinannya terjadi penurunan massal di TPS atau apa? Nah, untuk membicarakan itu sudah hadir bersama saya Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Tanwir Lamami. Assalamualaikum Pak Tanwir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pandemi luar biasa ya, menguras banyak energi, banyak uang yang harus keluar dan sebagainya. Pilkada mendesak harus dilakukan, dan keputusan sudah final dilaksanakan 9 Desember 2020 dan pandemi belum ada kabar kapan akan berakhir. Bagaimana kesiapan KPU dalam melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini? Ya, saya kira kalau terkait dengan kesiapan, kita tidak ada lagi kata tidak siap. Iya. Kami harus siap di tengah pandemi, kami harus laksanakan ini. Tentu tadi ya, tentu dengan dasar utama bahwa kita melakukan ini dengan mematuhi protokol COVID, kesehatan COVID. Jadi saya kira tidak ada alasan bagi kami, karena KPU sudah menerima ini sebagai bagian dari komitmen kebangsaan kita untuk melaksanakan pemilihan di tengah pandemi. Jadi saya kira sampai di tingkat bawah ya, teman-teman juga sudah melaksanakan ini karena tahapan sudah jalan. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini kita belum menemukan kendala-kendala yang yang sifatnya itu bisa membatalkan atau menggagalkan pelaksanaan pemilihan. Tahapan-tahapan pilkada yang hemat saya yang berpotensi untuk mengumpulkan banyak orang adalah kampanye, yang kedua pada saat hari pungut hitung. Pada saat kampanye itu, apakah misalnya kampanye harus diatur safnya? Atau misalnya dalam satu gedung dibatasi, atau di outdoor ya, di luar itu juga dibatasi? Kemarin juga sudah ada PKPU 6 yang memang sudah sudah termuat semua di dalam pelaksanaan tahapan ini sampai kemudian di hari H dengan acuan protokol COVID, misalnya kampanye kampanye bisa dilaksanakan di ruang terbuka karena memang itu undang-undang yang mengatur itu. Tetapi dengan dasar bahwa ada rekomendasi dari gugus COVID-nya bahwa wilayah itu adalah wilayah hijau, wilayah yang sudah aman, aman dari COVID lah. Sepanjang tidak ada rekomendasi itu tetap tidak bisa dilaksanakan. Tetap tidak bisa dilaksanakan kampanye dengan mengumpulkan massa. Jadi kita mendorong untuk penggunaan daring. Sehingga tetap bisa melakukan itu tetapi dengan daring. Ruangan kampanye dalam hijau kita tidak larang kan. Sepanjang mematuhi protokol COVID. Kan misalnya standar ruangan itu kapasitasnya 100. Kalau kita mau perlakukan standar COVID dengan jaga jarak, ya tentu mungkin tidak lagi 100, tapi 50. Debat publik misalnya, nanti tidak lagi dilaksanakan seperti dulu-dulu, dilakukan di ruangan terbuka atau besar, bisa menampung ratusan para pendukung. Nah, sekarang tidak lagi, kita digiring untuk melakukan itu di studio-studio yang disiapkan oleh mungkin lembaga penyiaran swasta ataupun negeri itu dengan terbatas pasangan calonnya, kemudian beberapa mungkin partai-partai pengusung, itu pun mungkin hanya ketua, tapi terbatas dan penyelenggara.
Karena pasti tidak bisa kita menghindar yang namanya pertemuan kampanye, apalagi ada artis. Iya, Iya kan? itu yang seperti Di itu panggung sekarang. terbuka. Ya, Itu kan luar biasa itu. kita sudah mulai kita menghindari, apalagi kalau daerah itu memang masih daerah yang penyebaran COVID-nya itu masih tinggi atau masih ada. Berarti pilkada kali ini bisa hemat sedikit untuk calon ya, untuk peserta. Ya, sebenarnya kalau mau berpikir jujur itu lebih hemat. Ya. Artinya sekarang sisa menggunakan bagaimana kemampuan kreasi ya dari masing-masing calon untuk kemudian bagaimana mempublikasikan kegiatan-kegiatannya atau kampanye itu melalui media sosial. Ya. Ya. Sehingga harus betul-betul dimaksimalkan. Ya. Ini tantangan bagi bagi tim sukses khususnya ya. Ini terus yang kemudian pada saat di TPS, mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Katakanlah ada satu orang di situ positif, yang memang tidak mau secara rela dia mau menyerahkan diri ke rumah sakit misalnya. Tiba-tiba dia datang mencoblos pakai pulpen yang sama di tempat yang sama, lalu kemudian satu TPS terkontaminasi positif. Mengantisipasi itu gimana? Saya kira memang kita sudah juga menyiapkan itu ya. Pertama tentu petugas-petugas kita di bawah itu KPPS itu sudah dilengkapi dengan APD. Iya. APD, kemudian tiap TPS itu harus ada termogan, pengukur suhu. Yang suhu di atas 37, kalau sampai 38, itu kita tetap layani, tetapi kita buatkan TPS khusus. Oh, jadi tidak membatalkan hak? Tidak kita tidak membatalkan, tetapi mungkin kita menyiapkan TPS sendiri. Ya mungkin nanti juga kita akan bekerja sama dengan tim gugus COVID masing-masing wilayah ya. Jadi minimal ada seperti itu. Tapi kan alat-alat yang digunakan itu kertas, ya kan harus dimasukkan ke kotak suara. Iya, jadi nanti kalau yang misalnya dia sendiri begitu kan dia tercampur dengan yang lain. Tetapi sesungguhnya mekanisme kita sebelum masuk diukur suhu tubuh. Kalau misalnya memang tinggi ya kita tidak meloloskan dia masuk di TPS itu, kita akan menyiapkan TPS. Terakhir nanti KPPS yang takut. Kemudian ada disinfektan kan. Pulpen itu kita harap bahwa pulpen itu adalah pulpen yang mereka bawa sendiri. Kalaupun tidak kita gunakan tapi sekali pakai. Tinta tidak lagi dicelup, tapi ditetes. Oh iya. Setiap pemilih diberikan sarung tangan plastik sekali pakai ya. Iya. Berarti hanya sekali pakai toh ya? Sekali pakai. Paku kan mereka sudah pakai plastik ya. Iya. Paku setiap saat kita lakukan penyemprotan. Berarti dari sisi penambahan waktu tidak ada ya? Tetap tutup jam 1. Tetap. Makanya yang dipreskan jumlah pemilihnya. Iya. Dari 800 maksimal 800 menjadi maksimal 500. Ya. Saya kira dengan 2 kotak itu bisa. Iya. Ini kan kalau kita ini kan pilkada hanya 2 kotak saja. Iya. 8 kabupaten yang 8 kabupaten itu kota plus kota itu 2 kotak. 5 kabupaten 1 kotak. 1 kotak. Hanya gubernur saja. Hanya untuk pemilihan gubernur ya. Iya. Berarti memang yang agak repot sedikit ini terlalu banyak penambahan alat-alat ya yang kita pakai gitu. Ya, memang karena kan memang ada beberapa penyesuaian ya. Ada penyesuaian. Semua juga dokumen itu disterilkan. Dokumen semua disterilkan. Ya, disterilkan. Karena kan kita menyiapkan disinfektan juga. Kalau misalnya tidak diminta-minta dan kita berharap jangan sampai terjadi. Ada KPPS yang terkontaminasi. KPPS kita itu kan sudah dirapit sebelum melaksanakan tugas. Oh iya. Sudah dirapit. Pokoknya semua petugas yang akan melaksanakan tugas itu minimal ada hasil rapit. Iya. Kalaupun tidak ada, maka dia harus ada bebas influenza ya dari dokter. Kalau misalnya daerah itu tidak mampu atau tidak memiliki rapid test, bisa kita menggunakan keterangan dokter terkait bahwa yang bersangkutan ini tidak memiliki riwayat penyakit. Iya. Kalau
dulu kan ada istilah kalau misalnya saya dari Palu tiba-tiba saya ke Makassar, pas di Makassar saya ikut pilkada, pemilihan ya. Berarti memang saya tidak bisa memilih karena ini pilkada lain kalau pilpres. Tapi kalau saya dari kabupaten, dari Palu misalnya saya ke Donggala, tiba-tiba saya di sana bertepatan di sana saya ikut pilkada. Harus mencoblos karena masih dalam satu provinsi. Apakah di sana di rapid test pada saat mau pencoblosan atau membawa surat keterangan cukup itu menjadi modal bahwa kita bisa mencoblos? Ya tentu pertama kan mengurus A5 dulu, pindah memilih itu kalau itu ada ya saya kira tidak masalah. Yang misalnya kalau di Donggala kan hanya pemilihan gubernur saja, itu bisa biar dari Palu bisa memilih di sana gubernur. Saya kira mekanismenya tetap seperti itu. Bapak juga sebelum masuk ke TPS itu dian dulu di apa? Pakai termogan. Termogan ya? Iya, termogan, kemudian disiapkan sarung tangan. Kalau tidak punya masker disiapkan masker. Kan. Berarti hampir tidak ada tantangan berat sebetulnya di saat pandemi ini. Ya, saya kira begitu. Bahkan sebenarnya kita harus bersyukur dengan pelaksanaan, dengan penggunaan protokol COVID ini. Tenaga-tenaga ad hoc kami itu sebenarnya menjadi LO kesehatan juga. Bagaimana menyampaikan mengedukasi masyarakat bahwa harus menggunakan masker, menjaga jarak. Kalau bisa setiap saat kita bawa hand sanitizer, cuci tangan, kan seperti itu. Tapi ini paling tidak hasil akhir itu cukup berpengaruh. Iya. Kalau partisipasi pemilih targetnya KPU 80. Ya 77%. 77% ya. Apakah kemungkinan itu bisa dicapai? Karena sekarang orang bisa takut sih ke TPS jangan corona. Itu bisa turun drastis itu partisipasi pemilih. Saya kira tidak juga senaik itu ya. Karena dengan kondisi sekarang kelihatannya juga masyarakat sudah tidak terlalu takut sama corona. Kalau awal-awal sih ya kan, corona yang takut kita keluar pun takut. Sekarang ini kelihatannya sudah mungkin karena pelan-pelan kita sendiri sudah mulai beradaptasi dengan situasi. Beradaptasi. Saya kira 9 Desember masih cukup. Ada waktu lah untuk lebih beradaptasi lagi, menyesuaikan diri sehingga semua merasa tidak masalah. Di pasar-pasar, di mall kan sekiranya bebas. Di warga pun sekarang sudah. Jadi memang teman-teman KPU sangat optimis bahwa corona ini tidak akan memberi pengaruh terhadap penurunan partisipasi pemilih ya. Ya insya Allah ya, dengan pencapaian partisipasi kemarin legislatif 82 Sulawesi Tengah, bisa kita capai di 82, saya kira kami juga optimis. Ya, mudah-mudahan target ini kalaupun tidak bisa sampai ke situ ya minimal di angka 77%. 77% ya. Dari pilkada di Sulawesi Tengah ini kecenderungan partisipasi pemilih kita tinggi atau dia lebih rendah? Memang fluktuatif. Memang kalau dari pilkada, kalau kita lihat ya sejarah pilkada memang hanya di kisaran 70-an. 70-an ya, lebih rendah daripada pemilu dan pilpres. Ya, kemarin kenapa bisa begitu? Saya juga tidak tahu apa pastinya ya. Yang pasti kan hampir sama metode kita ya. Saya kira juga sebenarnya ini juga menjadi tanggung jawab calon. Bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat ya. Kalau dari sisi kita sih saya kira sosialisasi ataupun kegiatan-kegiatan sifatnya itu edukasi itu sudah masif kita lakukan. Tapi ya memang faktanya seperti itu. Padahal sebetulnya dari sisi kedekatan idealnya pilkada itu partisipasi pemilihnya lebih tinggi. Sebenarnya untuk wilayah-wilayah kita di luar kota ya, wilayah-wilayah urban itu masih relatif tinggi, masih tetap terjaga itu. Yang memang berat itu kalau wilayah-wilayah perkotaan atau wilayah-wilayah urban. Karena kepentingan orang memang sudah beragam. Orang di pasar itu masa bodoh biasa Pak. apalagi misalnya dari pemilu ke pemilu, ternyata hasil pemilu mengajarkan kita, atau hasil pilkada mengajarkan kita, ternyata siapapun yang naik tidak memberi pengaruh signifikan ya. Itu besar pengaruhnya Dai. Saya kira memang ada juga pengaruhnya itu ya, tetapi saya kira pemahaman seperti itu harus kita hilangkan.
Iya. Saya kira lebih bagus kita memilih kemudian protes daripada kita tidak memilih tapi protesnya ke sana kemari kan. Lebih banyak apa dia tidak memilih, Iya. tapi begitu ada hasilnya, pasti protes. dia yang paling di depan bikin protes paling Iya. banyak gitu kan. Saya kira kita juga harus realistis lah. Iya, iya. Jadi kalau Anda tidak memilih, Iya. begitu ada kebijakan yang tidak, Ya jangan anu lah, Jangan protes. menuntut. Ya memang Anda tidak memilih kan. Berarti Anda siap untuk Iya. apapun hasilnya kan. Ya ini menarik sekali diskusi kita, bincang-bincang kita, kesempatan kali ini bersama Ketua KPU. Pilkada di tengah pandemi, KPU tetap meyakini insya Allah partisipasi pemilih tidak menurun. Apalagi masih ada range waktu yang cukup panjang, sekitar 5 bulan ke depan, baru kemudian dilaksanakan. Ya kira-kira corona hari ini kita tidak takut lagi sama corona yang takut sama kita. Ya demikian bincang-bincang kita kali ini dengan Ketua KPU, dan kita akan ketemu lagi di konten yang berbeda dan lebih berkualitas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.